Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kali ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan fobia darah yang Anda alami. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa psikologi semester 3. Nama saya Cika Anjalista Wijayanti, kemudian ada rekan saya Febriana. dan juga rekan saya di Google Meet. Ini mereka, ada Nadia dan juga Eli. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik? Sangat baik sekali ya. Nah, mungkin Anda bisa menceritakan hal-hal tentang diri Anda. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Afwan Giri Firdaus. Saya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang semester 5. Semester 5, baik. Nah, kita mau wawancara dulu ya terkait dengan fobia Anda, dimulai dari pertanyaan. Bagaimana ketika Anda itu melihat status darah? Nah, apakah Anda tuh merasa cemas atau takut gitu, cuma status darah tok? Kalau cuman status sih masih biasa aja sih. Masih biasa aja. Nggak ada cemas, nggak ada takut. Oh gitu. Nah, kemudian bagaimana tindakan Anda ketika Anda melihat darah walaupun hanya status? Apa yang Anda lakukan saat itu? Cuman ketika melihat status darah aja, apa yang Anda lakukan? Itu darahnya orang lain apa darah saya sendiri? Kalau darah sendiri? Ya di plaster aja sih. Masa aja, nggak takut, nggak cemas? Nggak ada kayak pusing, nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau darah orang lain? Sama sih, nggak ada. Sama, biasa aja ya berarti. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Anda menghadapi ketika Anda melihat luka goresan, luka dari pisau yang kegores gitu, luka orang lain, gimana? Masih sama sih. Soalnya luka gores kan biasanya cuman ya dikit tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi masih biasa aja. Nah, kalau luka kecelakaan gimana kalau mengeluarkan darah? Misalnya kalau darahnya tertutup kain gitu di dalam itu masih kan nggak kelihatan kan, jadi masih nggak tahu jadi. Nah, misal darahnya sampai ngucur melebar kemana-mana, nah itu agak gimana gitu rasanya. Gimananya itu gimana? Kadang ngeri sih, langsung ngeri nggak nyeri ya. Ngeri ya. Terus langsung memalingkan badan gitu. Terus biasanya kalau setelah itu selang beberapa waktu itu ada perasaan kayak pusing, cuman nggak sakit, agak pusing kayak gimana ya, kalau habis muter-muter kayak itu kan pusing. Nah, kayak gitu rasanya. Terus kadang juga agak perasaannya mual gitu. Ada mual, ada perasaan mual, pusing tuh bebarengan? Iya, biasanya ya barengan. Ada lagi yang dirasakan? Udah sih kayaknya. Udah, pusing dan mual aja ya. Nah, kalau Anda melihat luka itu mengeluarkan banyak darah, mengeluarkan banyak darah gitu kayak tadi. Kenapa? Ya gimana? Takutnya kayak gimana gitu. Kayak gimana rasanya? Ya udah langsung pergi aja, nggak usah dilihat gitu kan, takut aja. Ngapain dilihat gitu kan. Oh iya, benar. Kalau cuma sedikit, misal kayak luka ya awalnya kayak yang ini, misal luka dari lintah gitu kan, ya emang sedikit tapi dia keluar terus. Oh, itu kan tipe darahnya kayak merembes gitu kan, jadi nggak ngocor-ngocor gitu, enggak kan, jadi masih biasa aja. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya, Febriana. Silakan. Terima kasih Mbak Cika atas pertanyaannya tadi. Ini dari saya yang mau tanya. Ini saya mau ngajak berhayal dulu. Ini misalnya kan ya. Ya misalnya itu kan, misalnya bayangin aja dulu. Masnya itu kan misal di jalan kan, terus ada orang yang kecelakaan. Terus itu kan kecelakaan itu mengeluarkan darah banyak banget, terus bercucuran gitu kan.
Terus gimana sih masnya menghadapi itu? Biasanya ya kalau pernah kejadian, emang pernah sih, nah itu langsung ya kan udah terlanjur lihat ya mau gimana lagi, nah itu udah langsung ya udah nggak usah dilihat lagi kalau emang takut. Nah terus ya manggil bantuan gitu buat nolong kalau masih bisa ditolong. Ada gejala-gejala nggak, maksudnya pusing atau gimana Iya sama gitu? kayak tadi, pusing sama mual, sama nggak doyan makan sih biasanya. Terus masnya punya riwayat penyakit nggak yang berkaitan sama fobia ini? Mungkin ada sih tambahan, ada perasaan kayak nafasnya agak berat gitu, jadi agak lemes jadinya nanti. Kalau untuk saat ini ada penyakit nggak, riwayat Kalau kronis sekarang gitu? nggak ada sih. Nggak ada. Terus masnya kok bisa menyimpulkan kalau masnya itu mengalami fobia itu gimana awalnya? Kurang tahu, kalau waktu dulu kecil tuh ya awalnya itu pernah pingsan malahan gara-gara lihat darah. Itu di mana? Di rumah sih, saya sendiri malahan. Darahnya siapa? Darah saya sendiri. Darah sendiri. Darah sendiri. Darahnya maksudnya kenapa? Waktu itu habis jatuh kan, terus kepala bocor. Nah itu kan pingsan posisinya. Terus pas bangun itu tanganku masih di kepala gini. Terus aku bangun lihat gini banyak darah, terus pingsan jadi lagi. karena Kaget trauma gitu masa ya? kecil Iya, gitu ya, terus jadi kaget gitu. namanya anak kecil kan nggak pernah lihat darah kayak gitu kan. Tapi Jadi untuk kaget. kalau saat ini kalau lihat darah kayak banyak gitu masih? Kalau gitu masih udah enggak sih, alhamdulillah. Udah nggak terlalu gitu ya, tapi itu cuman trauma masa kecil aja Iya, gitu. masa kecil. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya juga. Halo Nadia, masih di situ nggak? Oh iya masih. Silakan. Oh ya silakan kalau mau bertanya sama masnya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apakah Anda pernah pergi ke psikolog atau terapis untuk menangani fobia Anda? Sampai saat ini belum pernah sih. Pernah, oh baik. Bagaimana keadaan Anda dalam menangani fobia? Keadaan Anda selama ini dalam menangani fobia. Oh, ya gimana ya? Pas awal-awal sih emang parah sih, nggak separah banget sih tapi apa ya? Sering berjalannya waktu itu ya mau nggak mau emang harus dibiasakan gitu ya. Soalnya di kehidupan sehari-hari juga nggak jauh dari daerah kehidupan saya sendiri, soalnya saya kan ikut organisasi yang bergerak di bidang relawan gitu ya, jadi kayak ya sering ada donor darah, terus sering lihat orang kecelakaan juga, jadi mau nggak mau emang harus ya emang ketemu terus gitu, jadi lama-lama udah mulai terbiasa, meskipun nggak semuanya bisa saya terima ya, mungkin udah yang kecil-kecilnya dulu sampai menengah itu udah biasa gitu, begitu. Oh ya baik, selanjutnya Anda merasa fobia yang Anda alami? Terganggu nggak Oh dengan fobia ini? iya, lumayan sih, lumayan terganggu. Terganggunya seberapa? Kayak gimana? Bagaimana Anda menerima fobia Anda? Anda menerima kondisi fobia Anda itu gimana? Oh jadi gimana ya, emang gini keadaannya, jadi diterima aja gitu. Syukur aja ya. Iya, pasrah. Pasrah, oke. Lanjut Nadia. Apakah Anda merasa pernah mempelajari perilaku orang yang pernah mengalami fobia ini? Kayak misalnya kan ada orang yang fobia darah juga, Sesama fobia darah. terus Kayak masnya ini sharing-sharing gitu. sharing-sharing gitu, gimana sih cara ngadepinnya gitu? Pernah ya, Pernah boleh sama senior sih, cutting. Gimana itu? Nah dia juga kebetulan sama kayak saya ya, jadi sering nanganin korban-korban kecelakaan gitu, terus saya tanya, mas emang nggak takut sama darah gitu? Dulu sih takut banget, malah sampai lihat doang itu nggak berani sampai. Berarti kayak berobat jalan gitu ya? Nggak berobat juga sih. Ya kan mesti dari diri sendiri Iya, menguatkan buat nggak takut gitu. membiasakan sehingga jadi kebiasaan gitu. Oke.
Sudah Nadia? Sudah. Oke, selanjutnya Eli silakan bertanya. Halo Eli. Eli. Nah, ini udah. Ya. Silakan El. Oke. Bagaimana cara Anda menghadapi ketakutan dan kecemasan ketika berhadapan dengan darah? Kepanikan sama kecemasan. Iya, ketakutannya. Kalau kecemasan, misalnya Anda kalau misalnya kan ya takut darah. banget, terus apa sih yang Anda lakukan biar gak takut gitu loh? Gitu. Sampai saat ini belum ada sih. Maksudnya Ya kayak tadi kayak membiasakan diri aja. Oh gimana? gitu. Iya, nggak usah dilihat aja gitu. Oke. Maksudnya apa, selawatan atau apa gitu? Enggak sampai gitu sih. Enggak. Soalnya nggak lihat hantu juga. Oh iya, lihat cuma darah ya. Iya. Darah. Oke. Selanjutnya El. Eli silakan dilanjut. Oke, selanjutnya. Seandainya Anda dalam keadaan sendirian dan dihadapkan pada situasi yang membuat fobia Anda muncul, dapatkah Anda menangani atau mengontrol diri Anda sendiri? Ya bisa sih. Caranya gimana ya? Biasanya saya atur nafas dulu biar tenang gitu. Terus ya konsentrasi biar nggak mikir kemana-mana, terus ya positive mindset thinking lah aja ya. gitu. Sudah gitu. Udah. Oke, lanjut lagi El. Bagaimana keluarga Anda menanggapi gangguan fobia yang Anda alami saat ini? Kalau dari keluarga saya sendiri sih, dari saya belum pernah cerita ya, jadi pada nggak tahu. Jadi saya simpan sendiri aja gitu. Nggak mau ngasih tahu Mas? Nggak pernah cerita, baru ini malah cerita ke orang. Kalau teman-teman dan rekan Anda? Itu sama senior saya tadi yang diajak sharing-sharing tadi. Oke, lanjut lagi El. Terus Pertanyaan terakhir. bagaimana Anda meningkatkan situasi di saat Anda belajar atau bekerja agar Anda terjaga dari munculnya fobia dalam diri Anda? Misal kayak saat Anda kuliah gitu, kalau Anda tiba-tiba melihat darah, nah bagaimana Anda ini agar Anda nyaman Tetap dengan situasi kuliah, tetap fokus kuliah atau bekerja. Kalau posisi kuliah kan nggak mungkin ada darah yang ngocor-ngocor gitu. Nggak, misalnya ada teman yang bermain gunting atau apa gitu-gitu. Mungkin membiarkan teman saya yang menangani lukanya gitu. Oh gitu. Kalau ada orang lain, kalau saya sendiri sih menghindar aja ya. Ya sebisa mungkin saya tolongi sih, meskipun nggak berani, tapi kalau terpaksa ya emang mau nggak mau kan. Oke. Nah mungkin di sini saya akan sedikit overview mengenai hasil wawancara hari ini. Di sini yang menjadi keluhan Anda adalah Anda ya memang fobia darah, tapi saat itu Anda fobianya ya darah yang ketika Anda melihat darah dalam jumlah banyak, yang seperti luka kecelakaan atau ya yang ada banyak darah gitu, seperti ya waktu Anda mengalami fobia yang pertama kali itu yang luka di kepala itu ya kan. Tapi untuk kalau Anda cuma melihat tetes darah, Anda masih biasa saja. Iya betul. Gitu. Dan saat Anda mungkin dihadapkan dengan darah yang banyak tadi, sebisa mungkin Anda tetap ini ya, misal kalau mau kalau ada kecelakaan ya Anda sebisa mungkin tolongin, tapi Anda tetap mengontrol diri Anda sendiri agar nggak panik, nggak takut, tetap tenang gitu. Nah, apakah sudah benar? Apakah ada tambahan? Udah cukup sih kayaknya. Oke, cukup. Nah, kami telah berbicara banyak tentang emosi hari ini. Bagaimana perasaan Anda saat ini?
agak lega gitu, bisa Agak lega. cerita. Akhirnya ya bisa cerita. Karena ya Mak, tadi seperti Anda katakan, Anda, keluarga Anda Enggak ada saya yang ceritakan. tahu. Nah, Yang baru ini ya. cerita gitu kalau misalnya. enggak pernah. Lah, ngapain cerita gitu? Ya sekedar bilang aja mungkin. Oke, baik. Apakah wawancara ini sudah seperti yang Anda harapkan? Iya, sudah. Sangat sudah. Heeh. Sangat-sangat lega ya. Iya, Plong? lumayan. Lumayan. Oke. Oke, terima kasih. Berakhir sudah wawancara kali ini. Terima kasih banyak sudah menceritakan pengalamannya dan sudah mau melaksanakan mini konseling. Terima kasih Masnya. Sudah.